Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk tanggal 28 Agustus 2023, yaitu hari trading ke-153 ya tahun ini. Kita ada berapa alert, ISG juga composite-nya juga naik hijau. Kalau kita nonton berita di Bloomberg, beritanya adalah market rata-rata naiknya ditutup naik Bapak dan Ibu, karena kabarnya investor merasa lega karena kemarin ada informasi ya dari Bank Sentral Amerika, The Fed. Jeremy Powell memberikan indikasi bahwa The Fed berhati-hati dalam terkait dengan kenaikan suku bunga ya. Jadi untuk sementara kegalauan investor global reda ya. Jadi kalau kita lihat marketnya semuanya langsung naik. Itu dia. Kalau dari lokal mungkin nggak sempat saya baca Bapak Ibu, ada beberapa berita ya, berita ekonomi, juga tentang peredaran uang. Bapak Ibu bisa baca sendirilah. Nah, sekarang kita lanjut saja. Ini dia trading snapshot-nya untuk hari ini. Kita IHSG-nya naik 0,38, tapi kita perlu catat bahwa di sini ada opening gap up ya. Lalu di pre-closing-nya sedikit ada, ya tidak terlalu banyak ya, di pre-closing-nya setelah pre-closing sedikit saja, tapi sebelum pre-closing memang ada bantingan ke bawah. Faktanya asingnya di pasar reguler dia net sell. Nah, total value transaksinya 9,41 ya, di bawah rata-rata mungkin ya. Jadi kalau kita lihat ada basic material, energi dan konsumer pendorongnya ya, IHSG-nya naik. Kalau kita lihat di pasar reguler terbesar asingnya jualan di BBCA. Jadi sekarang BBCA kalau dia sentimennya negatif tidak terlalu ini karena bobotnya ditopang oleh banyak sektor ya sekarang ya Bapak Ibu, seperti Goto, saham-saham lain yang kapitalisnya besar juga banyak, bukan hanya sekedar BBCA. Kalau dulu BBCA merah udah aja merah semua gitu. Mungkin Mandiri dan yang lainnya tidak terlalu nih. BBCA nanti silakan dicek ya, ini banyak diguyur sama asing, paling besar 200 miliar. Sementara asingnya 31%, ya tidak besar juga. Year to date-nya asingnya 37% di market kita. Nah, hari ini ada di pasar all market ya, di apakah di nego atau di tunai, asingnya net inflow 137 hingga year to date-nya net trading value kita capital inflow 2,2 triliun. Hari ini besar sekali, ada apa ya Bapak Ibu ya? Mungkin ada crossing atau apa ini. Oke, Bapak Ibu, ini alertnya Bapak Ibu, BTPS, MMX, ADMR, LPP, nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Ini disclaimer-nya, saya tidak akan baca lama-lama, tapi disclaimer on ya Bapak dan Ibu. Mohon dibaca disclaimer-nya, biar cepat aja, saya tidak akan baca lagi. Biasanya juga di bypass aja sama Bapak dan Ibu. Oke, kita langsung masuk saja ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Jadi supaya berlama-lama kita dianalisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Di sini Bapak Ibu, dilakukan bot. Ya. Seperti biasa, apa yang kita lakukan di after market close analysis setelah marketnya tutup dan end of day datanya sudah semuanya masuk. Yang kita lakukan adalah kita cek dulu alert hari ini apa, /alert ya. Kita cek benar ya, ada BTPS, MMX, ADMR, LPPF. Nanti kita akan analisa, nanti kita akan pilih satu yang lengkap, nanti sisanya kita akan quick analisa supaya waktunya tidak terlalu berlama-lama. Nah, biasanya selain alert juga kita akan mengecek apa saja yang keluar di rekom ya. Sekarang saya cek ini update enggak ya gitu. Perintahnya adalah /rekom. Bapak Ibu ketik saja di sini di robotnya, maka dia akan keluar rekomendasi dari robot berupa hasil screening ya dari quantitative trading rekomendasinya. Di sini ada BRPT bullish sign, Excel bullish sign. Ya, ini menarik, tidak ada alert yang keluar di sini ya. BDT Breeze ada buy, Bapak Ibu bisa ya. BRPT ini naik terus, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya, volumenya ini terus naik atau tidak. Tapi faktanya dia price-nya naik, tinggal volume aja dia valid atau tidak. Di speedometer sepertinya masih semakin ekstrim ini. Tapi seperti saya sampaikan waktu di weekly analysis, BRPT ini dia membentuk pattern. Bapak Ibu silakan nonton weekly analysis kemarin terkait dengan BRPT ya. Jadi untuk melihatnya bahwa dia dari triangle, mainnya di monthly, Bapak Ibu. Cek chartnya di monthly. Di sini BBTN, Bevin, ya, kita lihat ada nggak yang alert keluar sih? Menarik ya, tidak ada ini. Oh, tidak ada. Oke, tidak ada. BBKP, BTPS. BTPS kita ada alert nggak ya? BTPS di sini. Baik, kita akan bahas BRPT, BTPS. Oke, kita akan bahas BTPS ya.
Oke, saya pengennya bahas MMX ya, karena saya punya MMX, tapi nggak keluar di sini. Mungkin belum belum saatnya saya menaikkan stop loss untuk MMX ya. Baik, kita akan bahas BTPS. Kenapa dia keluar di sini? Keluar juga di sini. Jadi dia keluar di alert juga keluar di beberapa. Lalu kita cek juga SCR Vibum. Nah, kalau ada yang lain, ya mungkin kita bahas yang lain nih. Selain dari BTPS. BRIS, BTPS. Ya, kita akan bahas BTPS. Ini BRIS dengan volume, Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan lihat pembahasannya, mulai pembahasan kita akan lihat dulu komposit seperti apa. Kenapa kita perlu bahas komposit? Karena komposit itu adalah psikologi di market. Saya sudah buat video singkatnya pakai ini ya. Kayak AI, coba aja nanti ditonton ya. Di sini saya munculin coba itu. Manfaat membaca indeks komposit. Oke, baik, kita akan mulai dengan Speedo Composite ya, bukan Speedo HSG. Ada yang bertanya kok HSG nggak ada. Namanya Composite. Nah, Composite kita balik lagi ke grid ya. Ini volatile sekali ya Bapak Ibu. Jadi kadang dia masuk ke netral, kemarin dia fear netral, sekarang grid. Faktanya di grid. Kalau grid ini artinya adalah demand lebih besar daripada supply. Oke, ya, saat ini demand-nya masuk, menguat, ya kita lihat nanti lebih detail dengan start dulu, start C0, rotasi bintang hari ini, kompositnya naik ya. Kalau sektornya nggak kuat lebih besar dari komposit, maka dia bisa melemah. Wih, basicnya masih konsisten naik. Nah, di sini energi sudah mulai melemah. Energi secara relatif saat kompositnya naik, dia energinya sudah berbalik, tapi basic masih menguat di sini. Intra balik ke kiri, yang lain yang sudah coba ke kanan jatuh lagi, jatuh. Ya sangat volatile sekali kompositnya, karena kalau kita lihat komposit memang naik-naik ya. Naik turun begitu juga dengan ini. Hanya basic yang konsisten dia. Ada infra, ada trans. Oh, ternyata ada trans lainnya tidak signifikan. Jadi trans ini bisa Bapak Ibu kaitan-kaitan dan bisa dimonitor. Diawas-awasi ya kalau ada saham-saham yang bagus diantaranya. Sekarang kita lihat VPA Weekly Composite. Bagaimana dengan composite weekly-nya? Tentu catatannya kalau membahas weekly hari ini masih hari Senin, yang perlu kita perhatikan tentu volumenya tidak valid. Bukan tidak valid, belum mencukupi ya, karena kita mau bandingkan dengan sebelumnya, dia belum mencukupi. Kalau di weekly dia masih berada di ranging ini, jadi batasan kita adalah dia harus close di atas upper downtrend dulu 6971. Nanti kalau dia turun ke bawah, kita bisa berhati-hati ya. Saat ini dia masih ranging. Kalau ranging ya seperti itulah, belum bisa kita lihat apa-apa. Untuk lebih detail kita lihat ke daily-nya. Oh, biar sepaket kita baca VBP Weekly juga ya. VBP Weekly Composite. Sama aja masih dia Bapak Ibu. Weekly-nya ya. Ya dia di sini masih berada di zona supply and demand. Jadi di sini adalah supply sekarang, supply zone. Ini adalah demand zone. Ini disebut dengan supply and demand. Oke, ini supply and demand. Harga kita sekarang berada di supply and demand. Kalau di atasnya supply zone, di bawahnya adalah demand zone. Kalau kita mau buy on wings, tentu di bawah. Oke, begitu masih. Sekarang kita lihat VPA Composite. Jadi saya walaupun hari Senin masih tetap melihat chart weekly itu sebagai acuan kita ya, paling enggak. Nah, di daily kalau kita lihat ada opening gap up tapi tidak ada hole-nya ya Bapak Ibu, tidak bolong ini Bapak Ibu. Ya, kalaupun dia tutup ya tutup di dalamnya ke sideways, biasanya ditutup ini. Oke, jadi nah ini menarik dia. Oh, chartnya menarik ya Bapak Ibu, lihat. Dia move indicate strength. Di daily-nya menarik ini ya. Volumenya di atas rata-rata, spread-nya di bawah rata-rata. Jadi di sini ada dia angkat naik lalu volume supply-nya masuk menekan ke bawah. Oke, hingga di sini lihat pattern-nya. Dia turun, Ini sebenarnya kalau pattern-patternnya pattern ledakan volume, tapi sayangnya spreadnya bukan close-nya tidak tinggi ya, spreadnya di below average. Ya mungkin volumenya adalah volume ketika naik supply-nya masuk, jadi terjadi pertempuran antara supply and demand, buyer and
seller. Jadi begitu Bapak Ibu, masih di tengah-tengah, kita tunggu saja. Kalau di sahamnya ada yang bisa buy on weakness, kita buy on weakness. Kalau ada kesempatan profit taking, di profit taking sebagian. Jangan banyak-banyak juga, biar jangan cepat-cepat keluar ya. Oke, saya BRPT walaupun sudah profit taking sebagian, tapi masih let profit run sisanya. Masih ada. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan saham. Apa tadi yang mau dibahas? BTPS ya? Ya. BTPS, ini saya belum punya nih. Karena saya punyanya BRIS ya. Beli di waktu dia waktu dia red issue itu saya tebus itu 1.000 perak itu BTPS, alhamdulillah ya. Jadi sekarang udah 1.000 berapa, 600 itu situlah posisi profitnya. Dan karena saya sudah punya BRIS, saya tidak masuk BTPS. Tapi Bapak Ibu yang mau masuk BTPS silahkan, maka kita bahas ya. Alert BTPS, dia fresh atau tidak? 7.20 ini hampir fresh nih, lebih antara fresh dengan tidak ya Bapak Ibu, karena dia 1 bulan lebih, tapi lebihnya tidak banyak-banyak juga. Oke, kita masuk saja dengan Speedo BTPS. Ya, dari 20 Juli sampai 28 Agustus kan. Speedo BTPS. Sekarang speedometernya berada di zona grid. Kenapa perlu saya selalu cek? Karena ini adalah gambaran bahwa saat ini demand lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih pada supply itu, orang cenderung akan masuk karena demandnya besar. Orang pengen beli, karena orang pengen beli harganya naik. Mengapa? Biasa ini, dan simpel juga lah melihat informasinya. Grid lebih besar adalah demand lebih besar daripada supply. Saat ini ya, jadi kalau besok masuk supply-nya ya mungkin bergeser ke netral. Nah, kita lihat star BTPS, bagaimana dengan rotasi bintangnya. Rotasi bintangnya BTPS secara relatif walaupun konsepnya kompositnya menguat, BTPS berhasil pindah ke zona hope ya. Jadi dia sebelumnya ada di zona panic, lalu hari ini dia pindah hope. Sementara sektor finance terus jatuh ini Bapak Ibu. Ya itulah dia mungkin bobot dari BCA dan perbankan lain. Sementara BTPS dia sudah masuk outperform dia terhadap sektoralnya. Hope mudah-mudahan dia terus ke atas dan mudah-mudahan ke grid terus kalau demandnya terus menguat. Oke, berikutnya kita akan lihat weekly dari BTPS. Weekly-nya sebenarnya jejak pergerakannya bagus. Dia kan bergerak dari sini, menguat, 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 menguat. Di sini ada sedikit sideways lah. Nah, sekarang menguat. Mudah-mudahan terus ke atas ini. Ya nggak tahu lah bagaimana pergerakannya, tapi arah-arah siklusnya mudah-mudahan dia mengikuti teori. Nah, itu namanya ini adalah sudah masuk hope. Kalau di sini sampai panic terbitlah hope. Sekarang paniknya sudah habis, hope-nya. Hope kalau terus menguat dia akan menjadi greed. Nah, kalau udah terlalu greed, nanti dia orang mau profit taking, maka dia akan muncul fear. Begitulah siklusnya. Ya, weekly-nya masih oke menurut saya. Sekarang kita lihat apa lagi? PBV ROE sektor PBV ROE. Sektor nomor 3. Ya ini nice to know saja, saya jarang gunakan ini sebagai acuan untuk membeli saham ADMR. Sudah nahu di atas sana ADMR ya. Sektor energi, sekarang sektor apa sih? 4, sektor finance. PBV ROE, maaf ya Bapak Ibu, sektor nomor 4. BBCA sudah naik di atas, dia sudah mahalan menurutnya. Ini ada banyak perbankan, BTPN di sini, BTPS di mana ya? Ini BTP. Nggak kelihatan. Ya, ini BTPS Bapak Ibu. Dia ROE-nya tinggi, tapi PBB-nya sedikit di bawah rata-rata dia. Oke lah menurut saya dibandingkan dengan BTPN-nya mana ya? Ini dibanding dengan BTPN-nya lebih bagus BTPS-nya. Dengan BRIS mana BRIS? BRIS di bawah kayaknya. BRIS itu. Nanti Bapak Ibu cek sendiri lah ya. Saya sudah lihat BTPS posisinya di situ. Aman secara rasio-rasio. Sekarang kita alert ya, kita akan lihat portofolio volatility map untuk saham mulai dari BTPS, MMIX, ADMR, LPPF ya. Oke,
MMIX, ini nggak tahu nih Bapak Ibu sudah 12 bulan atau belum, nanti kita cek. Dia datanya ini adalah 12 bulan trailing ya. Berarti kalau sekarang bulan 8 dari bulan 8 tahun 2022. BTPS secara dibandingkan dengan composite dia di bawah underperform, ADMR juga untuk data 12 bulan. MMIX ini nggak tahu nih, harus dicek dulu ya 12 bulannya bagaimana. Dalam 12 bulan dia berapa nih? Bukan berarti dia naik lebih tinggi, tapi ada daily average return namanya. Sekarang kita lihat PCM, Portfolio Currency Map. Kalau mau punya MMX, mau beli BTPS, kita lihat korelasinya. Apakah saya boleh masuk ini BTPS? Bapak Ibu tambahkan, ini kan cuma 4 saham. Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham yang Bapak Ibu miliki lah. Sampai 10. Kita lihat BTPS, MX. Oh, boleh di sini ya. Tapi BTPS dengan LPWF dia tinggi. Di sini ya ini apa? Saya punya ADMR dengan BTPS korelasinya tinggi. Ini ADMR saya punya ya. Tapi saya pisah. ADMR ini saya beli ketika IPO dan saya pisah akunnya ya. Jadi bukan di Indo Premier tapi di tempat lain. Saya pisahkan. Karena memang saya beli IPO mau saya biarin saja. Sudah ambil profit sebagian ya. Oke, sekarang kita akan bahas mulai VPA Weekly BTPS. Jadi Bapak Ibu ikutin saja apa yang saya ketik. Kalau cuma menonton nanti bingung ya. Dia harus Bapak Ibu ketik, ikutin apa yang saya ketik. Bapak Ibu luangkan waktu untuk mempelajarinya sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, di sini kalau kita weekly Bapak Ibu kita lihat di sini ada low, dia break ya. Jadi break low ini untuk saat ini ya, mulai dari 2022 dia sudah break dan di sini disebut dengan silent climax ya. Sini ada sedikit spring, auto reaction, secondary ini belum break ya Bapak Ibu. Ini ada spring sedikit ini nih Bapak Ibu, lihat. Jadi di sini nih ada bottoming, ya, nanti bisa dicek di daily ya. Sementara ini mungkin dia ini low, high, dia membentuk high low. Kita menunggunya pattern terbentuk ketika dia close 2350, itu patternnya terbentuk di weekly. Volumenya, volume minggu lalu jelek sekali ya. Nah ini hari Senin ini mudah-mudahan Jumat nanti volumenya sudah menguat nih, bisa dimonitor ya Bapak Ibu BTPS. VPA BTPS. Oke, jadi kalau menurut saya sih, iya ini memang kelihatannya ada sedikit spring ini Bapak Ibu. Dan dengan springnya volumenya juga valid ini. Saat ini dia coba close, dia besar, dia tekan lagi ke bawah, dia besar, baru dia naik. Ya, yang pasang stop loss hunter, stop loss di sini dimakan sama dia dulu, baru dia naik. Di manakah dia the best time for buying? Ini tertahan, ada gap, sudah dia tutup. Mungkin dia benar main di weekly ya, jadi ditunggu saja Bapak Ibu. Ini katanya break, tapi saya sih menyaksikan the best time for buying di sini. Kalau lihat strukturnya mungkin main di weekly lah. Jadi kalau mau beli juga Bapak Ibu stop lossnya dekat ini. Nah, jadi kalau mau beli stop lossnya dekat-dekat di sini, bukan di bawah sini stop lossnya. Nanti kita pakai itu dah. Jadi nanti the best time for buying mungkin kita mengacu ke weekly di 2350, mudah-mudahan dia break ya, tunggu sambil nunggu volume di weekly. Oke, kita lihat evol. Bapak Ibu ketik evol BTPS. Oke. Ya, bolehlah ini ya, untuk sampai batas ini dia adalah break. Mungkin ini adalah power box ya. Karena dia batas ini, jadi kita cari swingnya tidak boleh jauh dari ini. Nah, ini swing terdekat di sini. Ini adalah stop loss. Jadi Bapak Ibu kalau beli stop lossnya di sini nih, yang swing low ini. Oke, karena dia break swing low. Jadi stop lossnya tuh di bawah ini. Oke, begitu dia Bapak Ibu. Ya mungkin di situlah ya, aman di situ stop lossnya mudah-mudahan. Kita lihat VBP weekly BTPS. Oh, ada demand zone. Ini demand zone ya, Bapak Ibu. Di bawah ini adalah demand zone. Jadi ini saat ini mungkin ini menjadi demand. Ya Bapak Ibu nanti nonton, mungkin VBP ada nggak ya tutorialnya ya? Atau masih belum ada? Mungkin sudah ada VBP Bapak Ibu. Jadi kalau udah turun, ini adalah demand. Jadi dia turun nih, posisi kita Bapak Ibu buy di bawah sini. Ya, jadi kalau menunggu breakout new pattern ya
jaga juga di atas ini ya. Jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Jadi jaga atas, jaga bawah. Ini kalau dia turun lagi kesempatan kita buy. Mudah-mudahan masih dikasih. Kalau enggak kita terpaksa nunggu kalau dia break upper downtrend. Karena hari ini sudah break downtrend to daily. Oke. VBP BTPS kita cek dulu daily-nya untuk lebih jelasnya. Tadi daily atau weekly tadi? Tadi weekly. Sekarang daily. Oke. Hampir sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di manakah posisi kita beli, iya dia break ya. Jadi nanti dia kalau turun ke sini ini kita buy nih. Kenapa? Ini zona demand. Ya, jadi kalau dia turun akan ditahan oleh demand ini. Kita kesempatan juga untuk dapat harga diskon. Volumenya besar. Karena kelihatan ini demand ya. Ini demand zone, ini ada supply sedikit. Supply. Oke. Kelihatan dia di stop lossnya di mana. Yang penting itu kalau Bapak Ibu trading, yang penting kelihatan stop lossnya. Perintah berikutnya adalah wave BTPS. Kalau dia tidak kelihatan stop lossnya, jangan masuk. Ini sudah ada indikasi belum? Oh, belum. Ya, masih. Ini membentuk new low, Bapak Ibu ya. Dia membentuk new low dengan validasi volume. Yang kita lihat adalah David West volume. Ini hanya tambahan saja. Jadi memang dia tidak signifikan. Ya, makanya dia tidak naik karena di sini ya tidak supply and demand zone-nya juga tidak terlalu besar ya. Hajar kiri hari ini, Bapak Ibu. Makanya dia menghilang lama-lama. Oke. Berikutnya kita akan lihat DOM BTPS bagaimana dominasi rasio. Ini kadang-kadang error juga nih. Ini katanya asingnya besar. Asingnya besar. Kita lihat dengan PIF BTPS. Benar nggak asingnya akumulasi? Iya, asingnya akumulasi. Tapi rasionya benar nggak segitu ya? Asingnya akumulasi. Golden cross-nya terjadi di sini. Kalau kita pakai akum ya, golden cross di sini. Mulai sini masuk, tapi sebelum-sebelumnya 60 hari dia net sell-nya besar ya. Mungkin rasionya juga tadi 20 hari dia besar. Ini 20 hari. Oh iya besar ya Bapak Ibu ya. 60 hari. Oh iya. Oke. Ya begitulah kalau perhitungannya antara itu hanya rasio, tidak bisa jadi acuan. Yang acuan sebenarnya Bapak Ibu cek di sini saja. Memang tampaknya ada asing akumulasi tapi sampai 20 hari saja net buy. Ini makanya saya agak bingung juga nih netnya segini benar nggak ya? Nanti saya cek di RTI dulu sebentar. Oh, saya tahu kenapa ini. Karena memang datanya telat masuk ya Bapak Ibu. Jadi datanya belum masuk karena memang peraturan dari lama nih Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin agak malaman sedikit dicek nih benar nggak ini. Karena kalau lihat ini datanya harusnya net buy nih. Oke, nanti akan akan coba dicek force datanya karena untuk foreign asing itu memang data masuknya setelah market tutup ya. Oh iya, pantesan ya. Oke. Pantesan saya belakangan Oke deh ya, Bapak Ibu. Berarti foreign flow-nya baru bisa kita lihat nanti mungkin jam 8-an gitu ya. Mungkin berubah nanti saya cek lagi. Karena memang dari servernya ditariknya lama ini, mungkin cek ya besok. Oke, baru tahu saya, baru ngeh. Maaf. Sekarang kita akan lanjut dengan berarti FMF nggak usah lah ya, dengan tren aja langsung tren BTPS. Ya, ini foreign flow-nya agak aneh ini ya. Oke, kita lihat trennya Bapak Ibu. Kalau dari rasio terlihat seperti ini, EPS grow-nya dia 5,8 Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau dari valuasinya dia mengatakan BTPS ini under value ya. Margin safety-nya masih ada 10% dengan fair value-nya 2,491. Ya kan dekat sini lah. 2491 tuh. Ya masih nggak tinggi-tinggi amat juga ini ya. Dan dia golden cross ya Bapak Ibu dengan volume yang meledak. Jadi kalau volume meledak kita pakai SWG BTPS. Nah, yang kalau volume meledak itu kita lihat ini Pak. Bapak dan Ibu, volume breakout. Yes, volume check-nya sangat besar ya. 20 kali day, Bapak Ibu bisa lihat di sini volumenya dia rata-rata 20 kali MA
Naik dia di sini dark green ya. Di sini indikasinya dia menguat. Sekarang juga kalau mau main cepat ya targetnya kena merah ini kita jual ya. Jadi naik kena merah ini kita jual begitu keluar sinyal sell begini. Itu dia main cepat itu. Oke. Itu dia Bapak Ibu, kita kalau lihat ledakan volume ya pakai lihat ini volume breakout ya ada yes di atas itu. Berikutnya kita akan pakai PWS BTPS. Banyak. Dia ada IDX sudah buy, MACD Golden Cross, Stochastic juga memberikan sinyal buy, trennya sudah up. Lalu di sini Bapak Ibu, volumenya besar, spreadnya dia rata-rata kalau versi di sini. Close-nya sangat besar, zona akumulasi dan dia sudah kuat. Kita lihat Bapak Ibu, oke, dia masuk ke dalam. Yang kita butuhkan adalah ya seperti tadi, kita harus break dulu di sini. Kalau dia berhasil break berarti sinyalnya bagus. Tapi kalau pakai SWG justru jual di sini ya, karena kan swing dia. Ya, dia berharap turun lagi. Tapi kalau dia break, maka dia akan bisa membentuk pattern baru. Sementara ini supportnya yang terakhir dia kuat. Ya, ini resisten yang harus di break 2661 di chart PWS-nya. Oke, lalu buying pressure 4,29, 0,94 selling pressure-nya. Jadi lumayan bagus lah Bapak Ibu. Tinggal memang dia harus break dulu upper dancian dan mainnya upper dancian weekly ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan saham lainnya. Ada MMIX ya. Saya ini tadi pagi sudah naik dia sempat naik tinggi MMIX, tapi saya nggak berbuat apa-apa karena plan saya, doa saya di MMIX adalah supaya menaikkan stop loss. Ini saya belum tahu apakah bisa menaikkan stop loss di MMIX atau enggak. Saya beli MMIX itu kena buy on weakness di 190 saya beli. Jadi averaging sekarang saya 192 93. Kita beli, sekarang kita lihat alert dari MMX. Saya tidak tahu nih perusahaan apa. Tapi karena alert robot, nah jadi sejak alert robot pertama ini, saya jaga bawah. Sekarang dia keluar alert, sekarang kena alert lagi. Saya anggap dia masih fresh lah, masih segitu-gitu aja. Yang penting kita bisa baca nanti ini ya. Chartnya Speedo, MMEX. MMEX, ngomongnya agak hati-hati nih ya, agak kepleset, nanti bisa di su sama orang disomasi. Grid MMIX ini adalah demand lebih besar dari supply. Nah, kemarin juga weekly analysis tidak dipilih dia, tidak dilirik. Ya, mungkin antah berantah juga. Saya pasang stop loss-nya di 188, 187, 186, 188. Ada 5 lapis saya stop loss saya di MMIX. Kalau dia gagal, ya nggak apa-apa lah. Risknya kecil. Sekarang kita akan lihat dengan start MMIX. Tentu weekly-nya belum ada MMIX ini. Iya, ini kesehatan dia jatuh, zona panik relatif dia menguat, kompositnya MMIX terus tetap momentumnya menguat ini Bapak Ibu. Wah, ini rentan belok ke kiri nih. Karena sudah berada di zona segitiga ini. Kalau dia belok ke kanan, kembali lagi ke bawah, aman ya. Oke lah, ini dia sekarang berada di zona grid. Momentumnya sangat menguat. Kita tunggu beloknya ke kanan atau ke kiri nih. Ya ke kanan atau ke kiri. Mudah-mudahan dia power price terus menguat. Berikutnya kita akan lanjut dengan VPA weekly dulu lah ya. Ini Bapak Ibu ini karena kemarin nggak sempat dibahas, saya juga tambah satu chart di sini nggak apa-apa. Nah ini dia. Jadi ini kita anggap dia greedy, ini marking up. Ya, di sini ada distribusi, phase, ini ada springnya nih. Dia cucuk atas, yang punya mimpi besar dia beli breakout, ditekan ke bawah. Ini adalah disebut dengan selling, L-nya double, mother candle. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau kita bikin trading plan, kita jual paling nggak di candle ini, ya. Paling ini. Ya, jadi target jual kita ketika dia muncul. Sebenarnya dari atas. Supply-nya masuk dari atas ini. Nah, zonanya adalah zona inilah, ya. Ini adalah zona target. Ya, profit taking, taking profit TP. Zonanya di sini ya. Ya, karena dia muncul, nanti kalau dia naik akan mengejar di situ. Ini selling climax, authorization secondary test disebut selling climax,
auto reaction, ini adalah secondary test. Fase A. Fase B mungkin dia masih lama, ini bisa 6 bulan 1W, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa juga setahun. Nanti dia kalau 1W, mudah-mudahan dia bentuk markup lagi. Mainnya di weekly ya, jadi harus sabar. Kalau VPA, MMIX, nah ini apa yang terjadi ya masih panjang perjalanan. Dia selling climax ya. Oh, selling climax-nya ini ada spring sedikit. Ini selling karya. Bapak Ibu bisa zoom up, ini disebut dengan spring. Lalu saya dapat di 120, sekarang dari sini. Mungkin kalau dia break yang ini, berapa ini? 220 berapa ini? Maka dia akan menjadi the best time for buying. Yang atas inilah ya. Itu dulu untuk daily. The best time for buying. Oke, kita berikutnya akan kita cek ADMR, alert ADMR. Ini ADMR biasanya ada alert, ADMR keluar, ada row keluar, dan batubara yang lainnya keluar ya. Nih, bulan 8 dia keluar terus Bapak Ibu, udah banyak, harusnya tidak fresh ini. Harusnya belinya Bapak Ibu bulan 6 atau bulan 7 beli ADMR, yang waktu fresh. Kita sekarang lihat Speedo ADMR. Apa katanya? Grid masih aman dia, grid ini adalah demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star ADMR. Juga dia masih menguat di zona grid. Kita lihat VPA ADMR. Kalau Bapak Ibu berminat tentang ADMR, analisanya lebih lengkap pakai yang tadi saya jelaskan di BTPS ya. Tinggal dilakukan aja. Supaya tidak berlama-lama saya bikin video. Oh iya, jadi memang harus belinya di sini, di Juni, di Juli ya. Ini adalah the best time for buying. Dia turun, memberikan second chance to buy. Sekarang fasenya sudah naik. Silakan cek weekly-nya. Ini sudah uptrend ya, Bapak Ibu. Jadi harapan kita dia break 1260 hingga pattern-nya bentuk. Harus cek weekly ya, Bapak Ibu, cek di weekly-nya. Kayak tadilah saya bahas BTPS di weekly. Lalu kita lihat cek dulu alert LPPF. Ini baru atau apa nih? LPPF. Oh, fresh, Bapak Ibu. Wah, ini menarik ini LPPF. Kalau menarik, mungkin malam ini saya akan analisa lebih detail. Kita lihat ya, dia baru ya. Kita lihat Speedo dulu. Speedo LPPF. Grid LPPS. Ini artinya adalah demand-nya lebih besar daripada supply. Hingga dia bisa naik, masih bisa naik. Lalu kita lihat adalah star LPPF. Rotasi bintangnya juga bagus. Ini kalau Bapak Ibu kita mencari posisi terbaik untuk beli adalah ketika dia berada di segitiga ini ya. Kalau nanti rotasi bintangnya sudah naik bergerak ke atas ini, itu udah ketinggian pula. Jadi paling enak belinya ketika di sini kemarin ya. Nah, sekarang dia terus menguat nih, menguat. Nah, galaksi itu kan tidak bentuk bulat, bentuknya ellipsoid gitu kalau galaksi. Oke, itu namanya adalah habis panik terbitlah hope. Ya, paniknya mau habis, habislah panik. Jadi habis paniknya mau habis, tapi belum habis. Begitu dia cross nanti habis, paniknya sudah hilang. Nah, sekarang hope-nya mulai terbit ya. Kalau dia cross, maka hope-nya yang sudah muncul. Oke, sekarang kita lihat VPA LPPF. Kalau menarik saya akan masuk ini, tinggal dianalisa detail. Oh iya, bottoming. Ada spring sedikit. Bapak Ibu bisa lihat detail ya. Jadi selling climax, auto reaction secondary test naik. Nah, ini kita bisa beli sekitar di sini. Ya. Bapak Ibu, ini volumenya juga kelihatannya mau naik walaupun dia less than average ya. Di bawah rata-rata tapi lumayan lah volumenya. Naik dia. Jadi masih bottoming, mungkin dia akan turun, naik, turun, naik, turun, naik, dan ini adalah fase accumulation mudah-mudahan. Ini disebut dengan fase marking down. Ya, ini adalah distribusi tentu, ini panic selling. Targetnya di mana? Kita targetnya nggak usah muluk-muluk, gap ini saja dulu. Gap ditutup ya.
Alhamdulillah. Nanti LPPF Bapak Ibu silahkan analisa sendiri lebih detail. Saya sendiri akan lakukan analisa sendiri untuk saya. Saya akan pikirkan nanti akan masuk. Kalau masuk nanti saya early entry. Mungkin saya yang pasti saya punya trading plan untuk saya sendiri ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin belajar dengan trading plan juga nanti ada workshopnya namanya Trading as a Business. Itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang-kurang dari analisa saya. Saya coba usahakan analisa ini lebih singkat, lebih cepat. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti. Dan mohon maaf jika ada kesalahan ucap. Begitu saja. Insya Allah kita bertemu di After Market Close berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.